Kayla nih, aku harus membawa Lasri keluar dari desa ini. Geni dan Ayu juga harus ikut. Tapi bagaimana cara aku membawa mereka? Anak buah Pak Guntur mengawasi Lasri. Kay, aku takut mereka menangkapku lagi. Lasri memegang tanganku. Lasri, saat semua orang lengah, kamu lari sekencangnya menuju ke rumah. Lewat jalan semak-semak menuju halaman belakang. Aku akan mengalihkan mereka. Tapi aku takut, Kay. Lari, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Lawan ketakutan supaya otakmu berjalan lancar. Lastri menganggukkan kepala menjawab kataku. Dia berusaha kuat meskipun ketakutan terus menyelimuti raganya. Aku melangkah menjauhi Lasri. Semua warga satu persatu sudah mulai meninggalkan lapangan. Tidak ada waktu lagi. Aku harus melakukan ide di kepalaku. Ular, ular! Teriakku ketakutan. Warga yang mendengar teriakanku langsung gelisah. Aku menjadi pusat perhatian warga. Anak buah Pak Guntur juga ikut melihat aksiku. Aku seperti ketakutan melihat ular. Lasri berlari meninggalkan lapangan menuju rumah, melalui semak-semak yang tembus ke halaman belakang. Aku terus membuat semua mata tertuju kepadaku, agar anak buah Pak Guntur beralih pandang dari Lasri. Aku berhasil. Ada apa, Kay? Tanya Pak Guntur menghampiriku. Ada ular, Pak. Jawabku pura-pura gemetar. Ya kalian, cepat periksa, bunuh ular itu. Kata Pak Guntur kepada anak buahnya. Semua anak buah Pak Guntur kasak-kusuk mencari ular yang sebenarnya tidak ada. Di tempat semula, aku dan Lasri berdiri. Tidak aku lihat lagi keberadaan Lasri. Aku berharap ia sampai ke rumah tanpa ada gangguan. Maaf enggak, aku berhasil memikat Bu Joni. Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, aku bisa membawa mobil pick up dan 10 karung daun teh. Sebenarnya mobil ini aku gunakan untuk membawa Kenny, Ayu, dan Lasri ke kota. Jika naik kereta sangat berbahaya, anak buah Guntur pasti banyak di sana. Aku menyetir mobil ini ke rumah. Aku membuka pintu kaca mobil sambil menyetir, menikmati suasana desa. Jalan udah mulai sepi karena seperti biasa. Penduduk desa sibuk ladang atau bekerja memetik daun teh. Lagian jarak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya sedikit jauh. Saat melihat ke kanan, aku terkejut melihat Lasri berlari di dekat semak-semak menuju ke rumah. Namun yang membuat aku terpana, dia dikejar seorang anak buah Guntur. Aku memarkir mobil di tepi jalan dan berlari mendekati Lasri dan laki-laki itu. Ada apa nih, Bang? Tanya aku laki-laki yang mengejar Lasri. Dia harus dibawa ke Bu Joni. Jawabnya terus menatap Lasri bersembunyi di belakang. Tolong, Kak. Lasri ketakutan. Apa urusan gadis ini dengan Bu Joni? Tanya aku pura-pura tidak tahu. Bukan urusanmu. Tiba-tiba dia mendongakkan pisau ke arahku. Aku menghindar sambil mendorong Lasri ke kanan. Lasri terjatuh ke tanah. Lelaki itu tidak tinggal diam. Dia mencoba berpikir panjang. Aku memungut pasir lalu melemparkannya ke mata laki-laki itu. Aduh! Teriaknya berusaha menggosok mata. Aku gunakan kesempatan merebut pisaunya, lalu menyayatkan ke lehernya. Dia terjatuh ke tanah bersimbah darah. Tidak perlu banyak tenaga menghabisi seekor tikus guntur. Ayo, naik ke mobil. Sembunyi di bawah karung teh. Ucapku kepada Lasri. Setelah dipastikan tidak ada yang melihat, Lasri langsung naik ke mobil dan bersembunyi di bawah karung berisi daun teh. Aku melaju mobil ke rumah menjemput Kenny dan Ayu. Ingin membawa mereka ke kota. Sampai di depan rumah, aku terus masuk ke halaman belakang dan memarkir mobil. Tidak aku temui Kailani, mungkin dia bersama Bima. Aku tidak punya banyak waktu. Ketiga gadis ini harus sampai ke kota dan terhindar dari perjalanan malam. Tapi Keke gimana, Kak? Tanya Kenny. Aku akan balik lagi ke sini. Keke tidak bisa aku biarkan di sini sendirian. Aku khawatir sama kamu dan Keke. Kenny menatapku sendu. Aku takut adikku juga dijual, Kak. Timpal Lasri, matanya berembun. Ayu merangkul Lasri berusaha menenangkan. Aku akan membawa adikmu juga, tapi setelah aku mengantarkan kalian.
Nanti aku minta alamat rumah pamanmu ya. Jawabku kepada Lasri. Aku tidak yakin apakah aku bisa. Sekarang yang terpenting, kalian bertiga sampai di kota. Ingat, jangan pernah cerita ke siapapun kecuali ayah Keke. Mereka bertiga menganggukkan kepala menjawab. Cepat, kita tidak punya banyak waktu. Masuk ke karung, aku akan menutupi karung kalian dengan karung daun teh. Kita aku ke Gani, Ayu dan Lasri. Aku meninggalkan rumah menyetir mobil melalui jalan yang diapit perkebunan teh menuju keluar dari desa. Dengan santai sambil bersiul, aku tidak ingin terlihat panik dan mencurigakan. Beberapa penduduk desa yang memetik daun teh melirikku sesaat, sambil tangan mereka sibuk memetik daun. Aku sesekali melempar senyum ke mereka, berusaha menyapa ramah. Sedikit lagi mobil akan keluar dari desa. Namun di depan aku lihat dua orang anak buah Guntur berdiri di tepi jalan, menghentikan mobil yang aku kendarai. Jika aku berbalik arah, pasti mereka mencurigaiku. Lagian tidak ada jalan lain keluar dari desa. Aku tidak punya pilihan kecuali menghadapi mereka. Aku berusaha tenang dan tetap menyetir mobil hingga mendekati anak buah Pak Guntur. Mereka menyuruhku berhenti dan aku menghentikan mobil. Aku lihat ke belakang, karung-karung berisi teh masih tersusun rapi. Namun aku sedikit was-was melihat karung Gani bergerak-gerak. Mungkin dia merasa tidak nyaman di dalam karung. Kalau anak buah Pak Guntur melihat ini, mereka akan curiga dan pasti menemukan mereka. Gawat, aku harus cari cara agar mereka tidak memeriksa karung. Salah seorang anak buah Pak Guntur mendekatiku dan berdiri di luar pintu mobil samping aku duduk. Aku membuka kaca mobil. Iya bang, sapa aku. Mau kemana? Tanyanya sambil menghisap rokok. Di kota bang, jawabku. Ini bukannya mobil Bu Jomi? Betul, aku menyewanya. Dia melihat ke karung-karung daun teh, matanya menyipit seperti menyelidiki, lalu mencoba melangkah mendekati karung itu. Gawat, dia mau memeriksa karung. Aku harus menghubungi Bu Jomi secepatnya sebelum dia menyadari kejanggalan di karung bagian bawah. Saat tangannya ingin menyentuh karung-karung itu, aku langsung memanggilnya. Bang, panggilku. Ada apa? Tangannya tidak jadi memeriksa karung-karung. Ini ada yang ingin bicara? Aku menyodorkan ponselku melalui kaca mobil. Siapa? Tanyanya mendekat lagi. Bu Jomi? Jawabku. Halo tante, anak buah tante sepertinya mencurigai aku membawa mobil tante. Ucapku di ponsel dengan Bu Jomi. Suaraku sengaja dikasarkan, dikeraskan agar laki-laki itu mendengar. Oh, Angga, kamu terganggu sayang? Tanya Bu Jomi memanggilku saya. Iya, aku terburu-buru, takutnya lama balik lagi ke desa, jawabku. Biarkan aku bicara dengannya. Ini bang. Aku menyodorkan ponsel ke anak buah Pak Guntur. Dia menerimanya dan menempelkan ponselku ke daun telinganya. Halo, iya Bu Jomi, maaf, aku kira dia. Baiklah, iya. Ucapnya berbicara dengan Bu Jomi di ponsel. Maaf bang, ini ponselnya, silahkan jalan. Ucap anak buah Pak Guntur sambil memberikan ponselku setelah bicara dengan Bu Jomi. Lain kali jangan asal curiga bang, ucapku. Maaf bang, maaf. Dia menjauhi mobil agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Aku melajukan mobil. Aku lihat di kaca spion mereka berbicara sambil menatap mobil yang aku kendarai. Syukurlah aku bisa lolos dari mereka. Setelah jauh dari desa, baru ketiga gadis ini bisa keluar dari karung, menikmati perjalanan. Aku mengirim pesan ke Kailani agar dia tidak kehilanganku. Aku juga meminta kepadanya agar hati-hati dan jangan gegabah. Aku tahu dia selalu terburu-buru dan nekat. Oke, Kailani. Oke. Teriak Bima memanggilku sambil melangkah mendekat. Kak Bima? Aku menanggapi panggilan Bima. Sebaiknya kamu pulang bersama Bima, Kay. Ucap Pak Guntur. Iya pak, aku takut ular itu muncul lagi. Jawabku memasang muka cemas. Ponselku berdering. Aku keluarkan ponsel dari saku celana. Ada pesan dari Kak Angga. Pesan itu langsung aku baca di depan Pak Guntur. Dia berdiri di depanku. Aku berusaha agar pesan itu tidak bisa dibacanya. Dari Kak Angga, ucapku menatap layar ponsel. Aku sengaja menyebut nama Kak Angga agar Pak Guntur tidak curiga.
Setelah itu aku memasukkan lagi ponselku ke saku celana. Syukurlah Kak Angga sudah membawa Ayu, Kenny, dan Lastri ke kota. Ada apa ya? Kenapa kakek terlihat takut? Tanya Bima kepada ayahnya. Kakek tadi melihat ular. Sebaiknya ntar kakek pulang, Bima, kata Pak Guntur. Kamu tidak apa-apa, Kek? Bima mencemaskanku. Tidak apa-apa, Kak. Syukurlah, ayo aku antar pulang, ajak Bima. Oke. Aku tersenyum menatap Bima sesaat. Pak, aku permisi dulu, ucapku ke Pak Guntur. Ya, kalau ada apa-apa bilang Bima, oke? Kata Pak Guntur. Iya Pak, terima kasih. Aku antar kakek dulu ya. Bima minta izin kepada ayahnya. Pak Guntur menjawab dengan anggukan kecil. Aku dan Bima meninggalkan lapangan. Sambil melangkah, aku melihat mayat Pak Jeki tergeletak, lalu diseret anak buah Pak Guntur dan entah dibawa kemana. Kematiannya seperti seekor binatang, sangat tidak berharga. Kak Bima, panggilku melangkah di samping Bima. Ya, Kek, mayat Pak Jeki dibawa kemana? Dikubur dekat rumahnya. Oh ya, Kek, tadi Angga ke rumah mau sewa mobil, membawa 10 karung daun teh. Kakakmu hebat juga berbisnis, cerita Bima. Iya, dia mau cari modal buat menikahi pacarnya, jawabku menanggapi. Oh, jadi Angga udah punya pacar? Sudah, mereka hampir 3 tahun pacaran. Hebat ya, bisa selama itu pacaran, ucap Bima. Aku tersenyum kecil menanggapi. Kamu sendiri sudah punya pacar, Kek? Tanya Bima tiba-tiba. Aku belum pernah pacaran, Kak Bima, jawabku pelan. Oh iya? Tapi kok belum pernah? Cewek secantik kamu mustahil belum pernah pacaran. Bima semangat menanggapiku. Aku belum siap. Aku mau membahagiakan ayahku dulu, jawabku penuh makna. Aku mengerti. Kamu mau tamatkan kuliah dan cari kerja. Sebenarnya bukan itu. Aku mau membalaskan dendam kepada ayahmu, Bima. Iya, Kak, jawabku terus melangkah menatap ke depan. Akhirnya kami sampai di rumah. Aku membuka pintu ingin masuk. Masuk dulu, Kak, ajakku. Iya. Bima masuk dan duduk di kursi rotan yang biasa tempat duduk menerima tamu. Kami duduk saling berhadapan. Oke, aku mau bicara, kata Bima menatapku. Entah kenapa aku merasakan Bima mau mengutarakan cintanya. Apa yang harus aku jawab? Urusan begini bikin repot aja. Apakah aku menyukaimu? Aku diam, pura-pura terkejut mendengar ucapan Bima. Bima bangkit dari duduknya, lalu berdiri dengan lutut di depanku. Dia menggenggam tanganku lalu berkata, maukah kamu jadi calon istriku? Gila, caranya romantis juga. Sekilas aku merasa sedang memerankan sebuah adegan sinetron. Bima terus menatapku menunggu jawaban. Apa aku tidak salah dengar? Ucapku membulatkan mata terkejut. Tidak, Kek. Dari pertama melihatmu, aku langsung jatuh cinta, jawab Bima. Tanganku belum dilepas. Aku belum pernah pacaran, apalagi kalau jadi calon istri. Akting pelasku keluar lagi. Kalau dicoba dulu gimana, Kek? Aku malu. Sebenarnya aku juga. Ucapanku aku gantung. Tolong jawab, Kek. Harap Bima terus menatapku. Waduh, kok ribet sekali situasiku. Aku tidak mau pacaran. Lagian aku belum pernah jatuh cinta. Tujuanku kesini untuk membalas dendam. Sepertinya aku harus memanfaatkan hubungan palsu ini. Aku menganggukkan kepala. Kamu menerima aku, Kek? Kamu mau jadi calon istriku? Bima sangat senang dengan jawabanku. Saat itu juga dia memelukku. Ih, kok aku merasa tidak nyaman. Terpaksalah demi tujuanku. Udah, Kak, aku malu. Aku berusaha melepaskan pelukan. Maaf, Kek, aku sangat bahagia soalnya. Bima melepaskan pelukannya. Ya, kok aku terpaksa berdrama begini? Dibikin Bima. Bukan seorang Keilani yang peluk-peluk dan manja-manjaan pacaran. Ih, aku merasa risih.